Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan kembali memasuki program Mari Bersaat Teduh pada malam ini. Kembali bersama dengan saya Pendeta Junis, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, bahkan juga Engkau sudah menuntun kami sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, Tuhan berkati kami, supaya kembali kami mau memberikan waktu, memberikan hati kami untuk disegarkan kembali melalui firman-Mu, sehingga kami menjadi semakin setia dan mencintai sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ratapan 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota. Tak kalah mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah. Betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku. Sedang tiada penghibur bagiku, seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang orang merasa gengsi untuk memulai sebuah permintaan maaf. Orang merasa seolah-olah pangkatnya turun. Atau kadangkala ada juga orang yang pura-pura untuk lupa ketika dia sudah salah untuk mengakui kesalahannya. Nah, sekarang bagaimana kalau tiba-tiba yang menjadi pertanyaan buat kita semua, kalau kita yang bersalah kepada Tuhan? Apakah kita pura-pura juga tidak tahu bahwa Tuhan sedang sedih dan kecewa melihat kita yang seolah-olah merasa pasti Tuhan memaafkan kita? Terkadang Bapak Ibu, kita butuh kerendahan hati untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengampuni kita. Ingatlah, di balik hitamnya dosa kita, di balik pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lakukan, baik sadar atau tidak sadar, kasih Tuhan tidak pernah hilang dari hidup kita. Jangan sampai kesalahan yang akan kita lakukan akhirnya akan menjadi catatan seperti yang dialami oleh umat Allah. Allah akhirnya mengambil tindakan tegas ketika umat selalu melanggar, selalu menyedihkan hati Tuhan. Mari kita belajar untuk setia meminta pengampunan bagi Tuhan, dan kita selalu setia untuk mau menyenangkan hati Tuhan, supaya pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan semakin kita kurangi dan semakin banyak kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun kita melakukan kesalahan, jangan segan, jangan malu, jangan pura-pura lupa untuk selalu meminta pengampunan dari Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu membuka pintu pertobatan bagi umat yang datang dalam kerendahan hati untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan ketika Engkau boleh mengingatkan kami bahwa sebagai umat, sebagai anak-anak Tuhan, kami harus belajar untuk meminta pengampunan dari Tuhan jikalau kami tanpa sadar melukai hati-Mu. Ya Tuhan, ajarkan kami melalui pengalaman umat-Mu di zaman Nabi Yeremia, yang bagaimana mereka mendukakan hati Tuhan sehingga membangkitkan murka Allah dan membuat mereka
harus dijatuhkan hukuman di dalam tawanan bangsa Babel. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami agar tidak selalu senang melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai hati-Mu. Ajarkan kami untuk selalu setia menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan malam akan menjadi bagian dari hidup kami, dan kami akan beristirahat. Berkati kami Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu yang setia dimanapun kami berada. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.